Tunggu dulu, sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Baik, kita masih dengan tema yang sama. Betul, dan semoga gambar yang tadi saya tunjukkan itu bisa menyadarkan Anda semua ya. Karena kalau kita pernah mendengar istilah buang mantan pada tempatnya ya, mantan aja harus dibuang pada tempatnya, apalagi sampah. Mantan itu 20 tahun kemudian bisa terlupakan, tapi sampah yang kita buang 20 tahun kemudian masih tetap ada. Coba ya, jadi hari ini saya kasih pantun buat Anda semua. Wah, mantap. Jalan-jalan ke Jakarta. Cakep. Ketemu Mary Riana. Cakep. Buang sampah pada tempatnya. Karena pada akhirnya dampaknya untuk kita juga. Cakep. Oke, baik, boleh. Ya? Itu cakep banget, cakep banget. Miss, yang paling cakep adalah bagaimana kita mengetahui cara mengelola sampah. Tentunya kita harus belajar dan juga mendengarkan mungkin ini dari ekspertisnya, yang ahlinya. Bagaimana kira-kira cara? Oh ya, seru banget. Jadi bukan hanya membuang sampah, tapi yang paling penting bagaimana kita bisa mengelolanya. Nah, malam ini spesial Mas Irgi, karena kalau kita berbicara tentang ratu, biasanya kan ada banyak, ada ratu kecantikan, ya kan? Ada ratu kerajaan. Ini berbeda. Malam ini khusus di Impossible kita hadirkan bukan ratu kecantikan, bukan ratu kerajaan, tapi ratu sampah. Wow, ini dia Wilda Yanti. Nah, selamat malam Mbak Wilda, apa kabarnya Mbak? Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi untuk ratu sampah kita, silakan Mbak Wilda. Baik, Mbak Wilda, ini memang agak sedikit menggelitik kita nih, bukan ratu kecantikan, bukan ratu dangdut pula, tapi ratu sampah. Kenapa kok Mbak Wilda ini dijuluki ratu sampah, Mbak? Saya juga bingung sebenarnya sampai dijuluki ratu sampah. Awalnya mungkin media tadinya yang sering meliput, akhirnya muncul istilah ratu sampah gitu, karena liputannya kan sering di lapangan, di tempat sampah gitu. Jadi dari situ mulai lahirnya istilah ratu sampah sebenarnya. Oke. Baik, nanti kita coba tanya lebih dalam lagi nih, kenapa akhirnya lahir, bukan hanya apa yang sudah dikerjakan saja, tapi kita akan mempelihara sebuah artikel dulu kepada Anda semuanya mengenai apa yang juga mungkin ini menjadi yang dilakukan oleh Mbak Wilda. Oke, kita sama-sama lihat. Mbak Wilda, ratu sampah jadi miliuner dari buangan manusia, mengolah sampah dan juga menjualnya ya. Misi Wilda Yanti mengajak warga mengelola sampah agar bernilai, sempat ditolak. Oke, itu dia. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi? Baik. mengelola sampah menjadi usaha yang tadi bisa menghasilkan omset miliaran, 10 miliar rupiah per tahun. Iya, baik. Nah, Mbak Wilda, tentunya kita pengen tahu nih, apa sih latar belakang Mbak akhirnya memang terjun ke industri ini, mengelola sampah, walaupun memang menghasilkan dalam jumlah yang besar. Latar belakangnya seperti apa Mbak Wilda? Sebenarnya latar belakang saya sih dari basic IT, dari pendidikannya IT. Kemudian memang sudah aktif peduli di lingkungan dari masih kuliah. Dari itu sudah aktif datang ke Jakarta itu saya 98. Pas lagi selesai rusuh-rusuhnya di sini kotor-kotornya Jakarta waktu itu, saya datang ke Jakarta cari kampus, kemudian kos, di dekat kosan kotor, joroknya minta ampun, akhirnya turun ngajak masyarakat sekitar bersih-bersih. Itu awalnya dari gerakan di pengolahan sampah. Nah, saya melihat kenapa sih orang selalu berhenti mengelola sampah. Gerakan bersih sana, bersih sini. Mungkin teman-teman sering melakukan ya. Setelah kita melakukan, apa yang terjadi? Setelah bersih-bersih yang terjadi apa lagi? Kotor kembali. Nah, karena apa? Yang kita rubah adalah lingkungannya, bukan orangnya. Sedangkan yang bermasalah orangnya. Nah, jadi karena itulah akhirnya saya mencoba melakukan gerakan itu dan merubah pola. Tadinya gerakan sosial, aktif di gerakan sosial selalu berhenti, selalu ada keterbatasan di pembiayaan, di operasional, akhirnya berhenti. Terus kalau diajak masyarakat, ayo kita bikin gerakan sosial pengelolaan sampah. Yang ditanya duluan apa?
bantuannya dari mana? Siapa yang membiayai? Kemudian nanti kita kirim proposal kemana? Kirim proposal, kemudian ditolak, langsung energi hilang, lemes. Jadi akhirnya gerakannya nggak jalan. Nah, dengan masyarakat pendekatan sosial gagal, akhirnya merubah pendekatan dengan pendekatan ekonomi. Apapun gerakan di Indonesia, kalau pendekatan ekonomi lebih cepat bergerak. Nah, karena itulah saya mencoba gerakan itu, akhirnya membentuk mulai dari diri sendiri dulu di rumah. Jadi powerful itu saat kita bicara mengajak orang, kita harus melakukan dulu. Jadi saat kita bicara, ayo pilah sampah, ayo kelola sampah, tapi kita sendiri nggak melakukan sehingga energi kita nggak keluar saat kita mengajak orang lain. Nah, saya mulai dari diri sendiri, pilah sampah dari rumah, akhirnya saya jual lah ke pengepul. Sampah pilahan yang kita pilah, yang sampah tidak mudah terurai, kita setor ke sana, mereka mau beli. Akhirnya dibeli, saya kumpulin, karena masih bekerja, akhirnya uangnya dikumpulin. Kok bisa bayar air, bisa bayar listrik, bayar telepon gitu. Awalnya seperti itu. Dari sampah rumah dari sendiri. Dari sampah rumah sendiri Okay. gitu. Nah, kemudian dari situ akhirnya sisa sampah organik yang sisa makanan, sayuran gitu-gitu yang jadi masalah sekarang. Karena besar. itu biasa bau banget. Bau ya, banget kan? dan yang semua orang tuh jijik melihat sampah itu. Nah, akhirnya saya coba olah di teras rumah. Dari yang diolah baunya minta ampun, kemudian jadi komposnya lama, 6 bulan tuh nggak jadi-jadi sampai semangat itu hilang gitu. Kok ini nggak ini? Akhirnya menemukan formula yang 5 hari jadi kompos, kemudian baunya jadi hilang. Nah, ditaruhlah di teras rumah. Saat saya ngolah sampah di situ, tetangga nanya, Mbak Willa itu apa sih kok di teras rumah ada tong-tong kayak gitu gitu kan. Dan saya modifikasi dari ember bekas. Kayak model dandang dialas gitu, cairannya turun, komposnya di atas terolah, kemudian tetangga nanya, "Kenapa nggak bau?" Itu sampah, saya bilang. Sampah apa? Sampah dapur, sisa makanan, nasi basi, sayuran, ikan masuk, daging masuk. Jadi akhirnya menemukan cara bagaimana mengolah sampah ini supaya akhirnya bisa terurai dan juga bisa difungsikan. Oke, baik. Mbak, sebelum melanjutkan, ini kan pastinya semua orang juga kalau bicara sampah jijik juga. Katanya juga informasi yang saya dapat, Mbak juga dulu katanya pernah jijik juga sama sampah gitu. Dan fobia juga malah. Fobia malah ya. Saya melawan fobia saya di sampah. Oke. Nah itu boleh dijawab Mbak, bagaimana kok akhirnya bisa mengatasi itu. Dan yang kedua, katanya Mbak Wilda ini pernah juga diejek oleh atasannya di perusahaan asing ya? Iya, jadi saya dulu pernah kuliah sambil kerja, kebetulan kerja di perusahaan Jepang. Kemudian orang-orang Jepang bilang, 40 tahun lagi kamu akan hidup di atas sampah. Dia lihat kondisi keliling di lingkungan kita bekerja. Kemudian setelah saya kuliah, akhirnya saya pindah ke perusahaan asing lainnya. Hal yang sama diungkapkan, orang Indonesia 40 tahun akan hidup di atas sampah. Nah, saya dari situ saya merasa harus ada yang kita lakukan supaya itu nggak terjadi. Nah, dulu kan selalu masalahnya yang turun ke lingkungan seringnya selalu dianggap orang pinggiran yang mau megang-megang sampah gitu. Nah, kenapa kita yang mungkin sudah berkuliah, sudah punya pendidikan yang lebih baik, kenapa nggak kita yang turun gitu? Jadi motivasinya juga dari sana. Kenapa selalu mengandalkan selalu yang dianggap nggak pernah sekolah baru mau pegang sampah, putus sekolah baru mau pegang sampah karena nggak ada pendidikan untuk bisa bekerja di tempat yang layak. Nah, kenapa kita sendiri yang punya pendidikan walaupun nggak pintar, bukan di bidangnya, akhirnya saya mencoba. Saya manfaatkan apa yang bisa saya, ilmu yang saya punya dan saya bisa belajar. Saya searching di Google dari ilmu IT yang saya temukan, saya akhirnya belajar otodidak dari pengolahan sampah. Oke, luar biasa. Tapi ini menarik ya, karena Mbak Wilda ini kan juga tadi backgroundnya adalah IT ya, sama sekali berbeda dengan apa yang dikerjakan sekarang. Tapi saya belajar satu hal, saya belajar bahwa apapun juga hal di hidup ini, kalau kita kelola, itu pasti bisa berguna. Apapun kalau kita kelola pasti bisa berguna, termasuk juga sampah. Ingat, yang terbuang bisa jadi peluang, asalkan kita terus berjuang. Baik Mbak Wilda dan juga Miss Mary, tentunya masih kita akan berbincang-bincang, tapi kita akan rehat dulu sejenak. Tetap bersama kami pemirsa di I'm Possible, dari Impossible jadi I'm Possible. Banyak orang numpuk sampah di mana-mana, kemudian mereka protes sendiri. Makanya saya bilang logika dan logila itu beda tipis. Lu yang buang, lu yang protes gitu. Nah,
Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.